Sebenarnya tuh gue malas lagi ngangkat berita seperti ini karena ini udah diulang-ulang ya. Iya. Dan gak tahu kenapa selalu kayak jadi strike gitu ya, selalu terus kayak kita lagi menang main Mobile Legends gitu. Jadi ini baru aja ya upload lagi dari seperti biasa berita bocor yang ada di Kominfo ya. Yang tidak membuat kita kaget. Yes, makanya kita udah capek nih gitu kan. Iya. Jadi ini baru aja sebenarnya dari data SIM card kita, Iya. data-data pribadi kita itu tersebar lagi. Sebanyak 1,3 miliar data penggunanya itu sudah tersebar ke ya seperti biasa website untuk menyebarkan kebocoran. Iya, gitu. gue gak usah kasih tau namanya lah ya. Nggak usah. Ya. Jadi kayaknya karena kenapa sama NIK juga kena? Karena kita kan daftar pertama kan. Iya. Jadi semuanya itu kebuka semuanya. Benar, kan kayak udah 2000 berapa gitu, 2010-an berapa, gua agak lupa, memang udah diharuskan ya. Iya. Kalau lu mau daftar SIM card, lu mewajibkan menggunakan NIK. Bahkan ada aturan yang dibatasin atau gimana lah, biar nggak kepake gitu. Biar nggak banyak nomor lah Iya, maksudnya biar gitu. gak boros juga kali ya. Iya, tapi sekarang bocor-bocor juga. Jadi gunanya tuh apa kalau disimpan seperti itu tiba-tiba bocor-bocor juga? Iya, yang menarik adalah di sini sih Kominfo tidak mau ngaku itu kesalahan mereka. Gitu. Padahal sebenarnya semua data kita tuh ya dari SIM card ya ke mereka juga sebenarnya kan. Pasti mereka sih. yang kelola gitu. Iya, pasti buat kebutuhan mereka juga gitu, tapi tidak dijaga dengan baik. Dan uniknya pun ya dari pihak Kominfo sendiri ya, terutama saat ya wawancara waktu itu ya yang ada di berita juga, ya Pak Joni G Plate ini pun juga bilang ya untuk menyarankan kita sebagai warga-warganya untuk menjaga NIK-nya. Ini tuh sebenarnya tuh sama kayak ada jokes ini di bayar Apa pajak. Jokes bayar pajak ini sebenarnya nggak nyambung. Cuma jokes bayar pajak ini strukturnya sama nih. Lu bayar pajak tapi kita juga yang ngawasin pajaknya. Lu dibayar gede. Buat apa dong? Itu dia. Dan gimana gitu. Ini selain dari NIK pun kita harus menjaga password ya. Maksudnya buat apa gitu kita menjaganya gitu. Kita udah punya data sendiri tapi yang membocorkan sistemnya. Kita nggak bisa apa-apa. Masa kita harus ganti password setiap bulan atau ya setiap Ganti waktu. password tuh ada ya. PR banget kan kalau udah lupa satu ngurusin ribet, apalagi kalau password ya password website instansi pemerintah lagi ribet banget ngurusnya kan. Iya ribet banget tuh, jadi kayak ribet. Nah, maka dari itu sih sebenarnya ya ini ya perlu dicari tahu masalah gimana, maksudnya kayak ini udah berkali-kali kayak seriusan gitu hitungannya kayak lo masih bisa itu. Walaupun sih gue ada pengalaman ya. Ini bisa di-cut kalau bahaya sih. Cuman gue tuh punya kenalan orang sebuah inilah provider lah. Oh ya. Provider sebenarnya tuh karyawan mereka itu bisa lihat sampai nomor telepon sama NIK, KTP dan lain-lain gitu. Kecuali track ada kayak layernya lagi lah. Dan setiap kegiatannya sebenarnya bisa dilihat sama si kayak apa ya kayak super usernya gitulah. Gitu. Jadi kegiatan. Nah sebenarnya yang gue tangkap sih kayaknya balik lagi ke teori yang gue pernah datengin soal human error ya. Iya human error sebenarnya. Sebenarnya tuh human error. Kayaknya ya, ini kayaknya loh. Jadi kayak ada oknum yang sengaja membocorkan datanya. Iya, karena dihack ya. Iya, karena saat itu waktu gue minta data spesifik keluar emang. Ya, namanya juga punya temen waktu itu kan di situ Iya, gitu. Di sebuah kartu lah. Nah, itu dia. Jadi salah satu minusnya di situ ya. Mungkin dari sistem atasnya udah bagus, cuman kan bawahnya perlu dijaga juga gitu. Dan sebenarnya dari sistem awalnya pun yang kita menggunakan nick itu dibatasin, menurut gue itu adalah kebijakan yang aneh. Kenapa nggak kayak di luar negeri aja gitu, kayak lu pakai US ya nomornya itu terdaftar yang cukup ribet gitu. Jadi kayak lu mau beli handphone aja kayak SIM card aja yang gue tahu dia itu kan nggak ada. Jadi kayak langsung keinjak handphonenya gitu. Oh, mantep banget. Jadi daripada ya biar ya mengatasi penggantian nomor gitu-gitu. Tapi ya sebenarnya nggak ada solusinya juga kalau buat data bocor tetap bocor sih. Cuman ya itu dulu aja gue kurang suka dan sekarang ya sama aja gitu. Jadi bocor-bocor juga. Ya sebenarnya nggak guna gitu kalau NIK kita disimpan. Dan ya udahlah gitu hitungannya, data hilang ya nggak masalah gitu hitungannya, kita juga ya udah gitu hitungannya. Lalu kita mungkin bisa beralih ke ini di berita yang sebenarnya ulang-ulang terus. Cuma selalu menarik untuk dibahas. Betul. Nah, ini soal Ryzen. Ini soal Intel 13 atau Raptor Lake. Yes, ini sebentar lagi kan memang udah ada update untuk si Intelnya, tapi sekarang ada seorang leaker ya yang membocorkan atau enggak yang nggak sengaja mengeluarkan data itunya engineering sample dari Intel generasi 13 yang mana ini serinya di i9 13900K tertingginya gitu ya. Ya, dan ini pun cukup menarik banget. Dari data spesifikasi yang dikeluarkan pun ada beberapa peningkatan ya, terutama dari efisiensi core itu yang dulunya 8 core yang dari Gen 12 sekarang naik ke 16 core. Jadi total core-nya itu ada di 24 core ya, lumayan. Dan juga untuk
clock-nya sendiri itu juga ada peningkatan. Iya. Ya, peningkatannya sampai 5,5 GHz. Itu kenceng. Itu kenceng banget ya. Itu lumayan. Ini keren banget dan juga ada beberapa peningkatan dari yang case-nya juga ada peningkatan dan juga tentunya watt-nya juga meningkat. Ya, lu jangan expect dong gede hertznya kecil, nggak mungkin, nggak mungkin. Dan ini pun juga ditambahin juga ada beberapa pengetesan yang dia itu bandingin. By the way ini orangnya tuh kayak ya semacam kayak media mungkin tapi dia mainnya tuh di Bilibili gitu ya, akun China gitu, akun Tiongkok gitu. Jadi ya ini udah ngebandingin 12 sama 13-nya Intel tertingginya. Yang mana ini memiliki perbandingan dari CPU Z, Cinebench R15 dan juga Cinebench R20 memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Gue bisa lihat tuh dari peningkatan dari R15-nya itu aja sendiri bisa meningkat sampai 1000 poin. 1000 poin tuh tinggi banget ya untuk R15 dan juga R20 meningkat sampai 4000 poin. 4000 poin. Dan lu kalau mikir cuma 1000, enggak loh, itu gede banget beneran. Yes. Kerasa itu speednya kalau lu main game juga berasa banget. Yes, ini menarik banget dan tentunya dari pengetesannya pun dia udah menggunakan ya platform yang sama. Jadi untuk peningkatan ataupun upgrade nantinya kalian pengen dari 12 ke 13 kayaknya nggak terlalu sulit, tinggal ganti CPU-nya aja gitu. Dan ini seri K ya by the way ya. Yes. Jadi ini cukup menarik untuk Intel Gen 12-nya, apalagi nih yang baru aja si AMD ini membabat habis si Intel 12900K-nya menggunakan seri Ryzen 5-nya nih. Oh iya ya, itu gue udah lihat sih itu kayak gitu. Ini parah banget. Jadi ini minggu lalu si AMD ini baru aja nge-announce ya lini barunya untuk CPU desktopnya mereka yaitu Ryzen 7000 series yang menggunakan arsitektur Zen 4 yang mana ini udah menggunakan 5 nanometer ya untuk di bagian CPU-nya. Ini mantep banget. Iya, ini yang pertama ya? Terkecil lah ya. Ya, ini salah satu terkecil untuk di CPU komputer. Karena Raptor Lake itu 10 nanometer kalau nggak salah. Yes, masih ya sebutan mereka Intel 7 lah, tapi nggak 77 banget gitu ya. Ini menarik banget, yang mana peningkatan performanya ini gila banget. Dan dia pun juga masih belum menggunakan big little ini arsitektur, masih menggunakan ya core biasa core dan thread, nggak pakai ada performance dan efisiensi core. Ini keren banget, ditambah lagi desainnya pun juga berubah ya, menggunakan LGA ya, LGA 1718. Yang mana ini desainnya itu mirip banget kayak menggunakan Intel. Jadi yang untuk sistem CPU pin-nya udah diganti kayak Intel punya. Jadi udah apa sebutannya sih? Udah ini loh, landai. Itu jadi ini menarik banget dan udah minus untuk ya pin bengkok. Gak ada lagi tuh lu jualan-jualan di Bukalapak ya. Nih anjing lu emang lu. Masa gue lihat ada jual CPU Ryzen minusnya pin bengkok, sialan. Bingung juga dong ya. Siapa ya? Yang mau beli siapa? Itu dia kan jadi pusing. Nah ini juga sebenarnya bukan tanpa maksud ya untuk si Ryzen ini, si AMD ini mengganti ke yang bentuk landai. Sebenarnya kata mereka tuh juga menggunakan bentuk base yang landai itu dibanding pin-pin itu bisa meningkatkan ya semacam peningkatan wattnya. Maksudnya dayanya itu bisa lebih bagus lah dibanding yang kita menggunakan pin. Mungkin kayak bisa lebih banyak gitu ya dibanding pin kan ya udah terbatas pinnya segitu-gitu aja, nggak bisa dikecilin lagi. Kalau pin lebih kecil kan lebih berbahaya kan, lebih rentan kan. Nah itu dia mungkin gitu ya. Tapi gue mau nanya deh, itu berarti dia soketnya kayak yang biasa motherboard yang motherboard Intel. Yang motherboard Intel berarti yang lurus gini. Yes, ya itu dia. Dan di peluncurannya Ryzen baru ini pun mereka juga mengannounce ya chipset baru untuk si Ryzen 5. Karena kan memang ini udah whole new design ya. Pastinya menggunakan motherboard baru yang mana ini memiliki seri 3 terbarunya yaitu apa tuh gue lupa, X670A Extreme punya dan X670 untuk yang professional gaming ya kasarnya, dan satu lagi B650 untuk yang mainstreamnya. Tapi sayangnya di sini yang udah kita tahu juga untuk chipset motherboard ini bener-bener udah up to date performance banget. Udah latest teknologi lah. Iya, jadi lu kalau misalkan lu masih mau menggunakan hardware lama lu ya masih DDR4 ataupun PC Gen 4 sayang banget nggak bisa. Iya, ini kan khusus DDR5 doang ya ini sama PC Gen 5. Yes. Jadi ini bener kayak ya pemberitahuan buat kalian kalau lu mau upgrade siapin duit yang super banyak. Bekerjalah sepanjang waktu bekerja. Yes. Karena perbandingan dari DDR4 ke DDR5 itu cukup tinggi dan PC Gen 4 dan nantinya pun kalau ada PC Gen 5-nya itu juga super tinggi lagi. Jadi ya hati-hati aja guys. Hati-hati dan para istri yang nonton ini coba lihat cek rekening suaminya. Iya, bisa tuh. Tiba-tiba ya walaupun kalau misalnya dari harganya sendiri untuk si CPU-nya aja itu nggak terlalu mahal. Ya memang kayak dibebanin ke hardware lainnya jadinya gitu. Ya oke lah. Tapi di sini yang gue sayangkan lagi selain dari yang udah pada latest gen nggak ada pilihan untuk yang DDR4 ataupun budgetnya. Si Ryzen series ini pun juga udah meningkatkan dayanya itu TDP-nya itu udah sampai 100 semua rata.
Dari Ryzen 5 aja itu udah starting dari 105 watt. Ini tinggi banget ya. Yang mana tuh ya yang memberikan hasil ya si Ryzen 5 7600X ini bisa dibandingkan dengan 12900K gitu. Itu dia kenapa bisa gitu. Karena memang udah pertama dayanya tinggi juga dan juga teknologi baru, otomatis jelas sangat bisa gitu. Iya. Itu dia. Tapi ya itu wattnya tinggi banget untuk sebuah Ryzen 5 aja. Iya, ini baru CPU-nya aja kan. Iya, belum lagi ntar ada next gen GPU. Aduh. Ya makin gila wattnya ya. Dan tadi gue juga nonton Linus ya pakai ada announcing dari PSU 1600 watt. Wah, 1600 PSU. Siapa yang pakai itu? Iya, rumah biasanya di sini 2200. Iya. Sisa 600 watt lagi. 600 watt. Lu masak nasi itu cetak gitu. Bener, sulit. Gak bisa. Jadi untuk tahun ini sebenarnya untuk AMD memang bagus banget performance improvement-nya, tapi sayangnya ya buat usernya perlu banyak yang diperhatikan lagi dari segi biayanya, terus juga platform hardware-nya, dan tentu ya daya rumah kalian juga untuk menggunakan ya komputer ini. Dan kayaknya si AMD ini emang gak peduli sama isu-isu yang ada ya, kayak wattnya itu ya. Ya mungkin mungkin nanti kali. Setidaknya dia harus membabat Intel dulu aja. Iya, dia kayaknya topnya Pak, tapi ada lingkungan Pak, udah nggak usah ya, penting kita nomor 1 dulu gitu. Yes, betul. Ya iya sih, bener juga sih. Jadi ngeri juga sebenarnya kalau pakai PC AMD sekarang. Iya. Dulu mah sebutan AMD tuh PC panas ya. Iya. PC overheat, sekarang PC ya ngabisin listrik. PC-nya yang disukai sangat disukai sama PLN. Iya. Nah, karena masukannya banyak. Woi, ayo AMD. Parah banget gitu ya. Jadi ya udahlah, untuk berita minggu ini cukup ya banyak yang menarik dari sini dan luar. Seperti biasa ya, kita bakal menyediakan berita yang menarik juga. Ya mungkin beberapa dari kalian juga banyak yang lagi sedih juga karena kan bensin baru aja naik secara dadakan ya. Pertalite ceban gitu dia, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Ceban nih si gocap cuma 5 liter ya, beda. Gak apa-apa, pemerintah mah bagus. Data bocor, bensin naik, wow, luar biasa gitu Pak. Nah, kita harus mempersiapkan, harus punya banyak uang juga. Iya, harus punya uang juga ya. Makanya bekerja semangat. Yes. Jadi ya tetap have fun aja, jangan sampai patah semangat, dan selalu juga nontonin kita di setiap Selasa siangnya di Bego Teknologi di channel Nyantai ya. Dan di sini bersama gua Ali, di sebelah gue juga ada si Gary dan kameramen ya, ada si Aldira. Jadi stay tune untuk minggu depan dan sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.